yang memecahkan rekor dalam penjualan sehari itu 40 M lebih. Oh ya, diuntungkan lah dia ya. Diuntungkan. Jadi dia harus komentar ini. dia harus tidak setuju. TikTok ditutup karena dari TikTok Dr. Richard jelas-jelas dapat penjualan. Hari juga pernah janji kan waktu pertama kali menjabat. Masa dia nggak tersinggung? Tersinggung lah harusnya. Ya udah tersinggung silakan aja. Menteri kalau harus tersinggung sama rakyat itu wajar. Oi! Hey. Dari lubuk hati yang tersembunyi paling dalam, kembali mencipta hadir dalam acara Kakek Bokep. Kalau keki boleh kepo. Ada kabar gembira sekaligus mengejutkan. Gimana ini? Ya guys, kemarin baru kita dengar ya pemerintah resmi menutup atau melarang TikTok Shop di Indonesia. Katanya demi keadilan. Keadilan? Ya keadilan sesama pedagang. Sekarang ini kan kelihatan para pedagang kan terganggu oleh meraksasanya TikTok di Indonesia. Pedagang apa? TikTok Shop kan orang dagang juga. Iya, tapi dia sekaligus di samping e-commerce dia juga sosmed. Diborong semua sama dia. Pedagang offline maksudnya. Iya. Offline kayak online kayak semua terganggu. Oh iya. Oke, kita baca dulu judul beritanya, terus komentar dan apa? Kalau ada videonya nggak? Video apa ini? Nonton dulu. Baca dulu judulnya. Dari ininya, pemerintahnya. Oh, ada dia apa ya namanya istilahnya itu? Memberi penjelasan lah. Nih Om. Nah, judulnya apa? Pemerintah resmi larang TikTok Shop di Indonesia. Ya. Terus nih videonya. Oh, dari pejabat ya? Isinya, social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Promosi barang jasa. Tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, nggak boleh lagi. Dia hanya boleh untuk promosi. Seperti TV ya. TV kan iklan boleh kan? Tapi TV kan jualan nggak bisa jualan, nggak bisa terima uang kan? Nggak bisa. Jadi dia semacam platform digital. Dari bahasa yang tepat tadi dia. Tugasnya mempromosikan. Yang kedua, tidak ada sosial media dan ini nggak ada kaitannya. Jadi dia harus dipisah. Nah, sehingga tidak algoritmanya itu ya tidak semua dikuasai. Dan ini mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis gitu. Itu yang satu dan dua. Nah, kemudian kita juga nanti diatur yang boleh langsung produk-produk yang dari luar nih. Kita sebut dulu negative list, sekarang kita sebut positive list. Yang boleh-boleh. Ya, kalau dulu negative list itu semua boleh kecuali. Kalau sekarang yang boleh, yang lainnya tidak boleh gitu, diatur. Ya. Misalnya batik ini kan di sini banyak kok. Ya masa masih impor batik gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Berikutnya yang barang dari luar itu harus sama perlakuannya dengan yang offline yang dalam negeri. Ya kalau makanan ada sertifikat halal, kalau beauty itu harus ada POM-nya gitu, ya kan? Kalau nggak ada yang jamin siapa? Harus ada izin POM-nya. Kemudian kalau dia elektronik ada standarnya bahwa ini betul barangnya gitu. Jadi perlakuan sama dengan yang ada di dalam negeri atau offline ya. Kemudian yang ketiga nggak boleh bertindak sebagai produsen. Yang terakhir transaksi kalau impor kita pokoknya kalau dari Menkominfo adalah begini, kita harus mengatur yang fair, mana yang sosial bebas tapi fair, bukan lagi free trade, perdagangan bebas tapi fair trade, perdagangan yang adil. Jadi bagaimana sosial media ini tidak serta-merta menjadi e-commerce. Karena apa? Karena ini algoritma nih. Gitu. Prinsipnya gini, negara harus hadir melindungi pelaku UMKM dalam negeri kita. Yang fair. Jangan barang di sana dibanting harga murah, kita kelenger gitu loh. Nah, kedua adalah bahwa kita tidak mau kedaulatan data kita, data kita ntar dipakai semena-mena. Kalau algoritmanya udah sosial media, nanti e-commerce, nanti fintech, nanti pinjaman online dan lain-lain. Ini kan semua platform ini kan akan ekspansi kan, berbagai jenis. Nah, itu harus kita atur. Kita harus tata supaya jangan ada monopolistik organik itu alamiah. Sekarang nggak kita tata,
Oke, bismillah Om, kira-kira Om. Jadi ada 3 menteri ya, Menteri Menkominfo, Menteri Perdagangan, sama Menteri Koperasi. Ya, jadi mereka mengumumkan bahwa TikTok itu harus fair karena selama ini TikTok dianggap tidak fair, merusak UMKM dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita baca dulu komentar-komentar para netizen, pro dan kontra dari para netizen. Oke, come on. Ya, Om. Dari Devi.Lubhanadayat. Oke, Devi. Apa kata Devi? Ya, padahal TikTok memudahkan aku buat belanja dan harganya sangat terjangkau dari offline. Ya, betul. Memang di mana-mana orang merasakan itu ya. Daripada belanja offline, mesti tawar-nawar lah, apalah, terus harus ke tempatnya lah. Kalau TikTok kan cukup pakai handphone aja, udah bisa belanja. Jadi itu sisi baiknya. Ya. Tapi ada sisi lain, kita baca lagi deh komentar lain. Ya, Om, dari nudi.id. Oke, Nudi, apa katanya? Saya setuju TikTok Shop ditutup, tapi tetap tidak akan memperbaiki keadaan atau pertumbuhan UMKM kita selama barang Cina masih bebas masuk ke Indonesia. Jadi nggak hanya jalur TikTok saja, barang-barang Cina itu masuk ke Indonesia. Banyak jalur lain, ya kan? E-commerce lain juga banyak. Terus sekarang yang bukan begitu cara bersaingnya menyetop barang-barang Cina masuk ke Indonesia. Nggak bisa juga, karena kita kan ada perdagangan bebas, ada perjanjian perdagangan bebas ya, internasional. Tapi yang paling penting, ada nggak produsen yang mau memproduksi barang-barang kebutuhan kita yang selevel dan harganya juga semurah dari Cina. Nah, itu yang terpenting. Kalau itu bisa, ya udah. Nggak bisa semena-mena kita menyetok barang-barang impor gitu. Karena barang-barang ekspor kita pun kita tidak mau kan di stok orang gitu. Gitu ya kira-kira pandangan awam saya. Ya, masuk akal. Tapi emang regulasinya sih berarti memang mesti dikuatin gitu berarti. Ya, kan? kayak menteri tadi bilang ya harus ada SNI-nya ya. Oh ya. Standarnya, standar nasional. Jadi nggak bisa produk skincare lah, kecantikan apa-apa itu langsung diterima, dijual langsung ke produsen. Itu yang membahayakan. Siapa tahu itu mengandung merkuri. Yang bahan berbahaya lah ya. Iya. Ya, benar. Iya, betul. Oke, komentar lain. Ya, Om, dari oit.id. Oke, apa kata Oit? Berkat TikTok banting harga, ekonomi nyata jadi lemah. Ngaruh ke semua sektor, kerasa banget sih. Ya, kalau itu nggak bisa dipungkiri. Kita semua merasakan, ya saya sendiri juga merasakan ya, kita semua, kita bisa melihat sekitar kita, semua sektor ekonomi terganggu. Mungkin salah satunya gara-gara kebebasan belanja di TikTok ini. Ya. Karena dia penting harga murah. Ya, penting harga murah, dari produsennya langsung, ya kan? Ya kan kita kan membeli, pasti pengen yang murah lah, Om. Iya, tapi kan mempengaruhi UMKM kita, jadi perekonomian kita, produsen-produsen kita, apalagi yang di pedesaan ya, seperti kerajinan apa segala macam itu kan, kalau Cina juga memproduksi ya makan apa lagi rakyat kita. Iya benar juga. Matilah UMKM kita sampai turun tangan nih Menteri Koperasi. Menteri Koperasi dan UMKM ini. Oke, ada lagi. Leom dari Erlin Karlina 0711. Oke, Erlin Karlina, apa katanya? Nyebelin, toko oren gede banget biaya penanganannya. Mending TikTok bebas biaya penanganan. Ya. Maksudnya ya langsung aja lah, maksud dia itu Shopee ya. Shopee biaya penanganannya besar sekali. Kalau TikTok biaya penanganannya gratis. Belum tentu bro, sis. Dulu juga Shopee juga begitu. Ini masanya bakar-bakar duit. Nggak ada artinya bagi mereka memberikan ongkir segala macam karena mereka ngambil keuntungan dari sisi lain. Jadi bisa saja nih dalam rangka bakar-bakar duit. Jangka panjang ya Om. Penting narik dulu loh, sini dulu nih yang penting. Digiring dulu. Tapi secara umum kita semua setuju keputusan para menteri ini untuk membatasi kesewenang-wenangan TikTok yang iya dong. Suka-suka dia, ya kan? Benar. Oh, pabrik mau tutup nih. Produsen langsung dibanting harga segala macam. Dikasih wadah sama dari TikTok ini. Iya.
Ntar kalau udah laku dia bikin sendiri. Oke, komentar lain. Benar. Akal, Om. Ya, Om. Dari Vidi PTR. Oke, Vidi, apa kata Vidi? Kebijakan ini mengusahakan rezeki orang lain dengan mematikan rezeki orang lainnya. Nah, ini buah si malakama. Ya benar juga. Dimakan mati ayah, nggak dimakan mati ibu. Ya benar juga. Jadi kalau keputusan ini nggak diambil, ini mematikan UMKM kita. Iya. Dan kalau keputusan diambil, ini mematikan orang-orang yang selama ini sudah merasa diuntungkan dari penjualan-penjualan di TikTok. Iya benar juga. Jadi serba salah ya ya si malakama lah. Iya benar ya. Ya betul loh, malakama Iya. kalau ini. Iya benar. Wih. Oke, komentar lain ada nggak? Yeni Nurae. Yeni, oke. Apa kata Yeni? Padahal yang di Tanah Abang juga bisa belajar jualan online. Nggak semua di TikTok Shop yang jualannya pada laku keras loh. Ini kok Tanah Abang sih yang diributin? Oh, kemarin kan sempat rame Om Tanah Abang itu. Pedagang-pedagangnya itu. Mereka minta kan suruh tutup TikTok gitu. Ya nggak segampang itu. Cuman gini, kalau dibilang pedagang-pedagang Tanah Abang itu juga bisa jualan online, mereka sudah melakukan penjualan online. Cuman tetap kalah bersaing karena harga pokoknya, modalnya itu lebih mahal daripada yang dijual di TikTok, yang produsen langsung dari Cina. Jadi, jadi bukan karena pedagang-pedagang semisal Tanah Abang itu nggak jualan online juga. Nggak jualan online juga. Iya. Mereka jualan online, cuman kalah bersaing di harga modal. Iya, itulah kembali lagi konsumen pasti nyari yang murah. Iya. Ya benar. Ya benar juga, benar. Oke, komentar lain. Ya Om, dari Dr. Richard _Lee. Di Dr. Richard Lee. Dr. Richard. Oke, Dr. Richard. Apa kata Dr. Richard? Ini asik nih. Dr. Richard ikut komentar nih. Oke, apa kata Dr. Richard? Bau udang di balik bakwan. Dr. Richard tahu aja ada udang di balik bakwan. Apa maksudnya? Maksudnya ya mungkin ada sesuatu lah. Mungkin ada duit, maka keputusannya diambil atau bagaimana lah ya, nggak tahu ya. Yang jelas Dr. Richard pasti mengatakan itu karena Dr. Richard salah satu orang yang memecahkan rekor dalam penjualan sehari itu 40 M lebih. Oh ya, diuntungkan lah dia ya. Diuntungkan. Jadi dia harus komentar ini. dia harus tidak setuju TikTok ditutup karena dari TikTok Dr. Richard jelas-jelas dapat penjualan memecah rekor itu ya. Iya, rekor itu. Memecah 40 miliar dalam satu hari. 40 miliar penjualan dalam satu hari. Wajar ya, Dr. Richard bilang ada udang di balik bakwan. Iya. Oke, komentar lain. Iya juga ya. Nih Om, dari siapa? Hesti 88. Hesti 88, apa kata Hesti? Benar kata pepatah, kesombongan berbuah kehancuran. Salah satu pemicunya ya mega influencer yang hobi flexing dan pamer hasil nge-live miliaran. Itu bukan memotivasi, tapi bikin kecemburuan sosial. Karena traffic atau algoritma TikTok bisa disetting tergantung budget live-nya. Nah, ini yang kata Dr. Richard tadi. Ada uang apapun bisa diatur. Maksudnya ada udang di balik bakwan. Jadi, pamer penjualan 40 miliar itu ya jadi flexing. Bikin kecemburuan sosial. Nah, ini Dr. Richard sekarang apa yang kata Dr. Richard itu ada udang di balik bakwan ya seperti ini. Jadi banyak orang yang tidak percaya Dr. Richard dalam penjualan itu 40 miliar dalam sehari. Banyak yang tidak percaya. Bisa jadi itu ada udang di balik bakwan. Ya seperti kata dia tadi. Nggak gitu juga. Kalau aku bilang nggak ke sana malah Om. Dr. Richard ngomong gitu tadi. Nah. Ya ini kan regulasi dari pemerintah nih. Biasanya kalau pemerintah bikin regulasi, biasanya kan ada unsur udang balik bakwan itu. Ya tapi bisa juga algoritma TikTok di balik bakwan. Ya dia bilang tadi bisa disetting. Nah bisa disetting. Jadi nggak tahu ya Dr. Richard apa ngasih bakwan juga di balik udang itu. Apa Dr. Richard juga ngasih udang di balik bakwan itu dalam hal memainkan algoritma TikTok. Karena banyak orang nggak percaya penjualan itu 40 miliar dalam sehari, memecah rekor dunia. Lebih, maksudnya
masa iya sih gitu kali ya? Ya, semua orang nggak percaya. Jadi Ya betul. percaya, mungkin percaya Om, tapi mungkin ragu. Ya, banyak yang ragu. Iya. Bagus sekali ya. Apa istilah dokter Richard ini? Ada udang di balik bakwan. Tapi itu kemana-mana sih kalau kata aku. Kemana-mana kalau menurut aku ya. Oke. Kita selesaikan dulu yang dokter Richard. Kita baca komentar lain. Nih Om, dari Mojokerto jalan-jalan. Oke, Mojokerto. Apa katanya? Kalau bisa nutup TikTok Shop, semoga bisa nutup situs judi online dan pinjol juga. Nah, setuju sekali. Apalagi ini ada menteri ya, Budi Ari. Dulu waktu pertama kali diangkat jadi menteri, ya, dia bilang mau menutup judi online. Nah, sekarang ini tantangan nih buat Budi Ari. Pak Menteri Budi Ari, sesuai janji Anda akan menghapus judi online. Nah, sekarang dapat tantangan. Kalau TikTok bisa dibatasin, kenapa judi online tidak bisa ditutup? Iya, sedangkan jelas-jelas loh judi online dan pinjol ini meresahkan. Oh, meresahkan. Sudah apa ya? Sudah dari zaman kapan, Om? Iya. Kita berharap setelah Bapak jadi menteri, Bapak bisa menghapus judi online seperti janji Bapak ya. Sekalian pinjol, Pak. Pinjol itu udah banyak makan korban. Iya. Judi online, Om. Iya. Itu udah nggak ada garansi kalau itu. Iyalah kalau sekelas TikTok bisa kita batasin ya, kenapa judi online enggak? Apa judi online lebih besar? Kenapa nggak bisa? Bisa, apalagi menterinya Pak Budi Ari. Sudah janji. Pasti bisa. Hidup Projo. Apa itu? Enggak, Pak Ari dari Projo dulu. Oh. Oke, komentar lain. Ada Om, karena mirip-mirip Om. Pro kontra. Oke. Pro kontra mereka di masalah TikTok Shop ini Om. Oke, jadi gitu aja guys ya. Berita gembiranya karena TikTok mau dibatasi, artinya dipisahkan antara e-commerce dengan sosial medianya. Ya. Nah, supaya apa? Supaya UMKM kita nggak terhimpit, ya kan, di antara raksasa produsen di Cina. Ya. Satu itu, kedua misalnya data-data juga biar nggak jadi satu kan. Ya, walaupun terlambat. ya terlambat karena data-data kita di TikTok itu udah tersedot semua. Ya. Sudah daftar duluan. Walaupun terlambat, tapi ya lebih baik terlambat daripada tidak. Sama sekali. Oke. Jadi gitu aja. Kalau menurut kalian konten kami ini menghibur, bermakna, atau menambah wawasan kalian, atau tak bermanfaat pun sama sekali, ya, kalian boleh tulis di komentar ya. Oke. Terima kasih untuk kalian yang sudah men-subscribe channel ini. Untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini, like dan share ke teman-teman kalian, supaya semua tahu bahwa hidup kita ini harus lebih berwarna gitu. Oke, nanti kita jumpa lagi dalam acara yang sama, Kakek Bokep. Kira-kira Pak Budi Ari tersinggung nggak sama gue? Maksudnya? Bukan Om doang. Ini kalau semua masyarakat ini Om sudah ngomong gitu semua, judi online dong, judi online dong. Soalnya Budi Ari juga pernah janji kan waktu pertama kali menjabat. Masa dia nggak tersinggung? Tersinggung lah harusnya. Ya udah, tersinggung silakan aja. Menteri kalau harus tersinggung sama rakyat itu wajar. Loh, itu kan bukan ya disinggung dong, kan dia pernah ngomong begitu. Iya. Diingetin. Tapi lebih baik tersinggung perasaannya atau lebih baik tersungging senyumnya menurut lo? Maksudnya tersungging-sungging gimana? Ya sudahlah. Oke. Ya, habisin Pak. Judi online itu Pak.